kita sekarang ada di fase keberapa? Kita sekarang ada di fase keempat. Saat kita sudah paham bahwa sekarang ini kita berada pada fase keempat, maka fase keempat ini adalah fase di mana fitnah membungkus seluruh muka bumi ini dan khususnya orang yang beriman. Posisi kita sekarang seperti ini. Di fase keempat ini fase keempat, Nabi menyebutkan ini adalah fase kediktatoran atau kezaliman, penindasan kepada Islam dan kaum muslimin. Pada fase ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama kita sudah tahu, yang kedua adalah Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, bumi dan kehidupan orang-orang beriman akan diselimuti oleh fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini, kata Rasulullah SAW, akan menyebabkan orang-orang dan umat Nabi Muhammad paginya masih ada iman, sorenya sudah murtad. Sorenya masih ada iman, besok paginya sudah murtad. Hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara pangkat dan kedudukan, hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara popularitas, atau gara-gara takut diancam dan sebagainya. Banyak orang-orang yang akhirnya melepaskan agamanya, atau menginjak-injak agamanya, atau menjadikan agamanya di belakang dan dikentutinnya. Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada satupun dari umat Nabi ini mawada'a, tidak meninggalkan ahadan illa latamathu latamatan, kata Rasulullah. Tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad melainkan akan kena tamparan yang keras dari fitnah duhaima ini. Illa latamathu latmah, ditampar dengan tamparan yang keras. Nah, di antara umat Nabi yang kena tamparan ini ada yang pingsan, dia sadar, dia bangkit, bangun lagi. Ada yang terjatuh, ada yang keluar darahnya, ya, tapi dia tidak kapok, tidak jerah, dia bangkit kembali. Ada yang pura-pura pingsan dan tidak mau bangkit-bangkit lagi, maka dia jadi munafik. Ada yang belum ditampar, dia sudah jadi munafik duluan, dalam artian dia ada murtad duluan. Ya, saya ikut, saya akan bersama dengan kalian. Fitnah duhaima. Kaum muslimin, fitnah duhaima ini, kata Rasulullah SAW, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam. Makin bergerak waktu kemari, makin bertambah padat dan gelap fitnah itu. Puncak fitnah adalah Dajjal keluar. Terus naik bergerak. Makin di sini, Pak, makin tajam, makin terang-terangan nampak fitnah itu, makin terasa. Ini yang faktor human, ya. Ini adalah dari faktor manusianya, ya. Kita sebagai umat Islam betul-betul dikepung oleh fitnah duhaima. Nabi mengatakan puncak dari fitnah duhaima ini adalah manusia paginya beriman, sorenya murtad. Sorenya beriman, paginya murtad. Jika zaman itu sudah kalian temukan, tunggulah, Dajjal pasti akan lepas dan keluar. Hari itu atau besoknya, hari itu atau besoknya. Berarti Dajjal keluar diawali dengan fitnah duhaima. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini kita kaum muslimin dari segi mana? Jadi bolehlah saya katakan fitnah duhaima ini hampir atau boleh kita sebut dengan fitnah Masihid Dajjal sebelum Dajjalnya keluar. Sebelum Dajjalnya keluar, kaki tangan Dajjal yang memegang politik di muka bumi, yang memegang militer, yang memegang media, yang memegang pendidikan, yang memegang budaya, yang memegang urusan-urusan ekonomi, yang memegang urusan kesehatan, seluruhnya bergerak serentak dalam rangka memurtadkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu hanya terjadi pada fase keempat. Menjelang dekatnya Dajjal keluar, fitnah Dajjal ini luar biasa. Sekarang saya tarik ini keluar dulu sebentar. Yang mengepung umat Islam, kaum muslimin, adalah fitnah Dajjal dari segi politik. Mengepung kita dari segi ekonomi, mengepung kita dari segi pendidikan,
Ada yang rontok di sini menjadi murtad, ada yang rontoknya di sini jadi murtad, ada yang rontoknya di sini jadi murtad. Ada yang mengepung kita dari segi budaya, lifestyle dan seterusnya. Ada yang mengepung kita dari segi media, ada yang mengepung kita dari segi ideologi, ada yang mengepung kita dari segi makanan dan minuman yang memang sengaja diproduksi dalam rangka memurtadkan kita. Makanan dan minuman yang menyebar luas di mal-mal, di pasar-pasar, di produk dicetak dari bahan-bahan yang najis, bahan-bahan yang haram atau yang betul-betul dilarang untuk umat Islam. Ada, dan kita juga dikepung dari segi medis, kesehatan. La haula wala quwata illa billah. Kemana kita mau bergerak? Dan kepungan ini hampir-hampir menjadikan kita tidak mempunyai solusi yang lain, hampir-hampir saja, kecuali hamba-hamba Allah pilihan. Siapa dia? Muslim yang kafah. InsyaAllah hanya mereka-mereka inilah yang punya daya kebal. Bagi mereka politik tidak ada kecuali politik Islam. Begitu loh. Akhirnya mereka tidak akan terkena oleh fitnah politik kontemporer. Ekonomi, bagi mereka tidak ada ekonomi apapun kecuali ekonomi Islam. Maka luar biasa ini dampaknya. Mereka akan punya imun yang sangat hebat, sehingga ekonomi apapun, mata uang apapun, cara sistem bermuamalah apapun bagi mereka dianggap banci, dianggap tidak sah, tidak benar, kecuali hanya kembali kepada ekonomi Islam. Orang kayak gini akan kebal. Muslim-muslim kafah di akhir zaman yang total-total berislam, mereka-mereka ini akan kebal. Secara pendidikan juga begitu. Maaf, dia mungkin dianggap sangat radikal, sangat ekstrim, sangat fundamentalis, ya, sangat radikalis dan sebagainya. Kenapa? Baginya anaknya cukup di pesantren, baginya cukup anaknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Matematika, bahasa Inggris, ilmu-ilmu yang kayaknya penting buat kehidupan mereka akan kuasai, tetapi dia tidak akan pernah masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang gak ada ruh agamanya di situ, yang tidak ada keteladanan, yang tidak ada filter mental, moral dan akhlak. Dia tidak akan masukkan anaknya. Yang penting anaknya akidahnya kuat, ilmunya dalam, ibadahnya sahih, dan hidupnya berakhlakkan yang mulia. Cukup. Lalu setelah itu ekonominya bagaimana? Disuruh mandiri, disuruh berwira swasta, disuruh dia untuk menegakkan sendiri kepercayaan diri di atas dirinya sendiri. Bahkan diperintahkan, dirancang oleh orang tuanya agar dia membuka lahan kerja, bukan dia yang mencari-cari kerja. Orang semacam ini dari dunia pendidikan dia sadar pendidikan yang ada sekarang meracuni. Coba lihat anak-anak kita kenal dengan urusan seks justru dari kawan-kawannya yang tidak baik di dunia pendidikan. Bahkan diajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak baik, yang tidak bermutu, tidak berkualitas di dunia pendidikan. Dia kenal dengan LGBT dan sebagainya juga dari kampus-kampus, ya. Dia dimurtadkan cara berfikirnya, dikafirkan cara berfikirnya, akidahnya dari dunia pendidikan. Lah kalau sudah seperti itu biar saya fokus anak saya di agama saja. Dan orang-orang macam ini yang akan selamat. Budaya, jangan tanya untuk budaya zaman ini budaya dajjal. Semua yang menyebar dan beredar sekarang budaya dajjal. Kemudian media, kita tahu pemutarbalikan. Ini sudah dinubuat oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya diputarbalikkan. Nah dari sini orang-orang yang memiliki mental muslim kafah, insya Allah Ta'ala dia tahu seperti apa cara, etika, adab menerima informasi, bagaimana cara menyebarkan informasi, bagaimana memanage sebuah informasi, dan bagaimana seharusnya dia menjadi seorang mujahid yang menyebarkan informasi, dan seterusnya dari media. Kenapa? Dia tahu muslim kafah punya cara sendiri dalam dunia i'lam. Kami ada pelajaran dulu ketika masih di Libya, tebal bukunya itu adalah Al-I'lam. Bagaimana cara kita menguasai media dengan cara-cara Islam. Media ini dalam bentuk apa saja, termasuk media dalam dunia syair, media dengan menggunakan nyanyian, media dengan menggunakan teknologi, media dalam menggunakan apa saja, bahkan berorasi semacam ini termasuk media dalam menyampaikan sebuah maklumat. Islam punya cara. Taib. Selanjutnya ideologi. Nah ini isme-isme yang bermunculan, komunisme, kapitalisme, ateisme, ya, sekularisme dan segala macamnya bermunculan.
saling menggerogoti generasi kita, umat Islam, dan itu dibantu oleh media televisi, media radio, koran dan sebagainya, tambah media sosial dalam rangka memurtadkan kaum muslimin. Umat Islam sudah tahu tidak ada ideologi apapun di alam semesta kecuali adalah Islam. Muslim yang kafah tidak akan bisa terbawa. Sebab apa? Dia sadar bahwa kalau bukan dari Islam maka jelas sesat. Kalau bukan dari Islam jelas sesat, menyimpang. Kemudian dari makanan. Nah ini Bapak Ibu, sangat banyak orang-orang yang kalau kata orang Minang ini tak makan ciri barandang. Lewat makanan itu bisa merubah kita. Lewat makanan bisa menyihir kita, betul tidak? Lewat makanan seseorang bisa diguna-gunai. Lewat makanan seseorang bisa dibuat ablah, bahlul, bodoh, goblok. Bahkan lewat makanan orang bisa dibuat gila. Lewat makanan orang bisa dibuat murtad. Naam. Makanya orang beriman punya konsep sendiri. Yang akan dimakan itu adalah yang halalan thayyiban. Pergi ke mall dia periksa dulu, memang halal sih menurut MUI. Itu pun sekarang halal MUI sudah mulai dia tiadakan. Halal menurut MUI, dia baca ingredientnya, dia lihat komposisinya, ini halal tapi tidak thayyib. Yang Allah perintahkan adalah yang halalan thayyiban, maka dia tidak mau. Ini akibat kalau dia menjadi seorang muslim yang kafah. Dia betul-betul selektif, betul-betul dia saring apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dibawa ke rumah, apa yang akan dikonsumsi. Bukan mentang-mentang enak ada label halal dia langsung garap, enggak. Dia hitung dulu, dia kaji dulu, ini halal thayyib tidak, jangan-jangan halal tapi ghairu thayyib, halal tapi tidak baik, dan seterusnya. Medis dan kesehatan, wah ini sudah bukan rahasia lagi. Bagaimana vaksinasi, bagaimana imunisasi, bagaimana obat-obatan yang masuk ke Indonesia, obat-obatan yang disebarkan ke seluruh dunia, siapa yang buat, siapa aktor di balik belakang itu, dan apa yang mereka masukkan dalam obat-obatan itu, apa yang terkandung di dalamnya. Banyak kandungan-kandungan bahan yang haram, dan itu berdampak kepada, kan ada hadis Nabi, rajulun ash'atha aghbar yutilus safara yamuddu yadah ila sama' fayaqulu ya Rab, ya Rab. Ada orang yang jalan jauh menempuh safar yang melelahkan menuju ke tempat-tempat yang pasti dikabulkan doa. Setelah sampai di sana berdebu wajahnya, kusut rambutnya, lusuh pakaiannya, nampak lelah dari wajahnya. Di tempat yang makbul doa itu dia angkat tangannya, ya Rab, ya Rab, ya Allah, hamba berdoa begini, hamba berdoa begini, hamba mohon ini, hamba mohon ini, hamba berlindung dari itu dan itu. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Pakaian yang dipakainya adalah haram, minuman yang diminumnya ada yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi suntikan, diberi vitamin, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa orang yang macam itu? Doanya ditolak, ibadahnya juga ditolak, padahal dia dah capek sampai ke tempat yang paling makbul doa, sampai ke raudhah, sampai depan multazam, doanya ditolak. Itu berdampak dari makanan yang salah, atau minuman, atau medis yang dikonsumsi. Lah umat Islam yang Islamnya kafah, obat-obatan saya adalah yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian buah tin, buah zaitun, kemudian apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan obat ini, obat itu. Maka muslim yang kafah, dia benar-benar memprotek dirinya dari obat-obatan apapun yang bukan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang sumbernya adalah halal dan sudah dalam penelitian ini adalah baik. Begitu Bapak Ibu. Baik ya, ini berkaitan dengan fitnah duhai mak. Ini dari segi manusia. Ya Allah, betapa beratnya kita harus melindungi diri kita, kita harus melindungi keluarga kita. Mampukah kita? Mampukah kita? Serangan bertubi-tubi, lalu awak sedang tidur kita masih diserang. Bal makrul laili wan nahar. Siasat buruk dan busuk kamu dalam rangka memurtadkan kami, dalam rangka menyesatkan kami siang dan malam. Ini menyerang kita. Siapa yang mampu melindungi kita? Ini baru di segi
kejahatan yang dibuat oleh manusia, belum lagi kejahatan, belum lagi bencana yang dirancang oleh langit sesuai dengan karakter fitnah keempat. Apa yang akan terjadi pada fase keempat? Yang terjadi pada fase keempat, kata Rasulullah, di sini banyak terjadi bencana-bencana besar di bumi ini. Petaka-betaka, huru-hara kekacauan, serta musibah demi musibah yang silih berganti. Gempa di mana-mana, tsunami akan menenggelamkan banyak kota-kota dan negeri-negeri, gunung pada meletus di mana-mana. Banyak terjadi penyebaran penyakit-penyakit, ya, segala macam hal yang mengerikan dari alam bermunculan pada masa ini. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang melindungi kita? Ingat kajian kita hari ini, Sang Maha Pelindung, Al-Maula. Al-Maula di surat Al-Hajj ayat yang ke-78 tadi. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang eratlah kamu kepada Allah, cukupkan hanya Allah. Huwa maulakum, dialah sang pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong.